Burung langkong gading yang langka sedang marak dibunuh untuk diambil balungnya. Balungnya lebih dihargai daripada gading gajah di dalam perdagangan satwa liar ilegal. Dengan permintaannya yang tinggi, dapat melenyapkan spesies ini selamanya. Perdagangan ilegal berkembang sangat cepat. Status pelindungan satwa ini melompat dari hampir terancam menjadi kritis hanya dalam waktu 3 tahun. Melewati 2 tingkat keterancaman secara keseluruhan. 1 langkah lagi menuju status punah di alam. Balung rangkong terdiri atas tulang dan keratin. Material yang juga ditemukan dalam rambut, cula, dan lapisan luar kulit manusia. Ukiran balung tradisional Dayak dimulai ribuan tahun yang lalu. Ukiran balung pertama menjangkau Tiongkok di abad ke-14. Merupakan benda populer hasil pemahat ulung di wilayah Tiongkok maupun negara barat. Namun, di pertengahan tahun 1900-an sepertinya permintaannya terhenti. Saat ini, mereka masih menganggapnya sebagai simbol status dan modis bagi sebagian kecil kelompok menengah atas di Tiongkok. Perburuan dan perdagangan burung ini merupakan tindakan ilegal. Penegak hukum di Indonesia berupaya untuk menghentikannya. Di kantor ini tersimpan sekitar 250 balung hasil sitaan. Banyak diantaranya yang tertangkap dalam perjalanan menuju pasar di Tiongkok. Dan diperkirakan ada lebih banyak balung yang diselundupkan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 saja, di Kalimantan Barat, estimasi kami ada sekitar 6.000 ekor rangkong gading yang dibunuh dan diambil kepalanya. Ini kejadiannya luar biasa dengan adanya beberapa satwa yang hidup maupun mati yang diedarkan ke Jakarta untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab tentunya. Status burung ini semakin kritis menuju kepunahan. Ulasan terakhir, pada tahun 2012 masih hampir terancam punah atau near threatened. Selang 3 tahun kemudian, di 2015 statusnya melompat 2 peringkat menjadi kritis atau critical in danger. 1 langkah lagi sebelum punah. Burung rangkong dia dikenal sebagai petani hutan. Artinya ketika hutan itu rusak, burung rangkong inilah yang bertugas untuk memperbaikinya melalui pemencaran biji. 1 ekor rangkong gading itu diperkirakan bisa terbang sedikitnya 300 hektar. Bisa dibayangkan jika di sini ada 250 dikali 300 hektar. Berapa besar hutan tropis yang ada di Indonesia ini yang kehilangan petaninya. Perbatasan kita selain memantau ini juga kan satwa-satwa yang lain. Mulai maraknya perdagangan ini atau ekspor ini keluar melalui Jakarta itu di sekitar tahun 2013, 14, dan 15.
operasional ya. Ini satu dua nih. Satu dua. Tiga, empat, satu. Suatu peristiwa yang menurut saya extraordinary, artinya yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang membunuh sekian banyak burung rangkong ini. Dengan waktu yang singkat, cuma mementingkan kepentingan ekonomis saja untuk jual beli. Kerugian tentunya sangat luar biasa ini. Betul. Terhadap kelangsungan keseimbangan alami secara konservasi ini tidak terlilit. Kita mencoba mengevaluasi Perburuan dan perdagangan burung ini merupakan tindakan ilegal. Penegak hukum di Indonesia berupaya untuk menghentikannya. Di kantor ini tersimpan sekitar 250 balung hasil sitaan. Banyak diantaranya yang tertangkap dalam perjalanan menuju pasar di Tiongkok. Dan diperkirakan ada lebih banyak balung yang diselundupkan setiap tahunnya. Since 2012 till 2017, in total almost 3,000 helmeted hornbill confiscated. So those numbers is probably only small fraction of the real helmeted hornbill crisis. Saat ini, Rangkong Indonesia dan lembaga lain terus berupaya mengumpulkan bukti dan bekerja dengan masyarakat lokal untuk menghentikan krisis ini. mengevaluasi beberapa spesies yang menjadi concern Indonesia atas perdagangan ilegal yang marak. Salah satunya yaitu rangkong gading. Dengan kondisi seperti ini kita harus concern, apalagi melihat dari segi keunikan dari spesies ini berbeda dengan rangkong yang lain. Setelah ditembak mati, itu diapakan? Kita akhirnya mengumpulkan semua partner dari NGO, pemerhati, scientific authority, kemudian akademisi, dan beberapa masyarakat adat yang kita juga, budayawan yang kita undang. Kita sama-sama merumuskan yang disebut dengan SRAK, Strategi Rencana Aksi Konservasi Rangkong Gading. Dan dalam 1 tahun ini kita sudah menuju di tahap akhir secara legal untuk mendapatkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai payung hukum ke depannya menjadi SRAK, Strategi Rencana Aksi Konservasi Rangkong Gading di tahun 2018 sampai 2028. Sekarang, pemerintah Indonesia dan pihak internasional sudah mulai memberikan perhatian kepada rangkong gading melalui rencana aksi konservasi di nasional maupun internasional. Namun, tantangan masih ada di hadapan kita, dimulai dengan memberikan kesempatan rangkong gading untuk memulihkan populasinya di alam, dengan memastikan berhentinya perburuan di alam, pengelolaan habitat, penelitian bioekologi, dan mendorong pelibatan aktif masyarakat sebagai pelindung utama rangkong gading. Apakah kita hanya menjadi penonton punahnya rangkong gading?